warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim tabarrukan bi zikrih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala habibuna wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Al-hadis. Au kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Puja puji marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para sahabat, kerabat, tabi'in, atba' tabi'in, segenap para guru teristimewa, guru-guru saya, alhamdulillah, Ki Haji Asep, Ki Haji Solihin. Berikut guru-guru kita, Kang Jalal, Kang Mizwar, Kang Haji Hamdani, Kang Haji Agustomi, Abah Haji Sutarya. Mudah-mudahan itu lecak tulisannya ini. Mudah-mudahan Sutarta, iya benar. Mudah-mudahan guru kita panjang umurnya, amin. Sehat jasadnya, amin. Berkah kehidupannya, amin. Subur milik rizkinya, amin. Serta Allah limpahkan perlindungan dunia akhirat, amin. Ya Allah ya Rabbal. Sepuh bini sepuh tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, sipil, militer, Pak RT, Bapak RW, Bapak Lurah yang tidak bisa hadir berhubung rada sakit. Berikut Kang MC internasional, cenah meureun. Berikut kori kita Kang Haji Fikri dan kori yang lain, tidak lupa seluruh jajaran panitia, jajaran DKM Masjid, jajaran DKM Mushola. Mudah-mudahan senantiasa beliau-beliau Allah tambah berkahkan hidupnya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus seluruh jemaah maulid yang Allah ketuk hatinya dan Allah langkahkan kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini, mudah-mudahan dengan sebabnya kumpul kita Allah jadikan kembali diri kita sebagai ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Dan mudah-mudahan dengan berkah maulid
apa-apa yang menjadi hajat kita Allah kabulkan, amin. Yang pada sakit Allah berikan sembuh, amin. Yang belangsak kaya kembali, amin. Yang banyak urusan kelar urusannya, yang ada masalah Allah bereskan masalahnya. Yang bayar utang ada yang bayarin. Yang punya cicilan lunas cicilannya, amin. Yang pengen kawin ketemu jodohnya, amin. Jomblo. Jomblo fisabilillah. Yang kagak sholat demen sholat, amin. Yang belum ngaji mau ngaji, amin. Yang main slot sambar geledek, amin. Ahlaknya di sambar geledek, amin. Ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan berikut seluruh donatur terselenggaranya acara ini, baik yang nyumbang air, nyumbang duit, makanan, cau, ciu, dan cai. Mudah-mudahan seluruh donatur berikut lupa. Depan saya ada pasukan-pasukan akhir zaman, laskar-laskar hadroh. Hadroh apa namanya tadi, lupa. Raudatul Inayah. Mudah-mudahan berkah hidupnya ceng, amin. Mudah-mudahan semuanya jadi abuya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Kalau punya anak kawinin sama anak hadroh, insya Allah. Anak hadroh hebat loh, Bu. Dia mah hidupnya sehari-hari selawat. Pagi selawat, siang selawat, malam selawat. Hebat apa enggak? Cakep apa enggak? Pengen punya mantu anak hadroh enggak? Sekali lagi. Anak hadroh pagi selawat, siang selawat, sore selawat. Cakep apa kagak? Ganteng apa enggak? Pengen punya mantu anak hadroh enggak? Insya Allah tiap hari anak hadroh dibacain selawat. Betul? Kalau enggak digebukin. Insya Allah anak hadroh bacain selawat untuk kita. Mudah-mudahan apa yang dia bacakan berkah untuk kita, amin. Ya Allah ya Rabbal. Maka Rasulullah sang penyempurna kenabian, maka Rasulullah sang penyempurna kerasulan, dan kita sepakat itu la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi dan tidak ada kenabian sesudah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu harus kita jadikan tekad, itu harus kita jadikan akidah kita. Andai kata ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, maka wajib kita menolak dengan hati, dengan lisan, dengan ucapan. Karena tidak ada kenabian dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Andai kata nih ada yang ngaku nabi, kata dia, "Woi, gue nabi." Tolak apa enggak? Tapi dia bawa duit 10 juta. Bawa kulkas 2 pintu, tolak enggak? Dan itu jadi i'tiqad kita bahwa nabi terakhir adalah baginda Rasul, sang penyempurna. Manusia hebat, manusia paripurna, yang gantengnya tiada tanding, yang gagahnya tiada tanding, manusia hebat. Yang harusnya beliaulah yang kita jadikan tuntunan dan kita jadikan panutan. Berhubung Rasul terlalu jauh, Mang. Rasul itu 15 abad yang silam. Maka Rasul nitipin ilmunya. Rasul nitipin ilmunya kepada para sahabat.
Dan ternyata ilmunya dari sahabat dititipin kembali kepada para tabi'in. Sesudah dari tabi'in ilmunya beliau dititipkan kepada atba' tabi'in. Dari atba' tabi'in dititipkan kepada para wali-wali Allah, Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan sebagainya. Nyampailah kepada para mujaddid, terus sampai kepada guru-guru kita, sampailah kepada muassis-muassis keagamaan di negara Republik Indonesia. Datanglah kepada Kangjeng Sunan Ampel. Sunan Ampel, Sunan Gersik, Sunan Ampel, Wali Songo yang pertama bawain ajaran ke negara kita. Dari Wali Songo nyampailah kepada guru-guru kita. Datanglah kepada Mbah Khalil Bangkalan. Dari Mbah Khalil menyebar ke seluruh Jawa. Maaf, ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Dari Syekh Nawawi sampailah ke Mbah Khalil Bangkalan. Dari Mbah Khalil sampailah kepada guru-guru kita. Datanglah ilmu tersebut kepada guru-guru yang ada di Tangerang. Nyampailah kepada guru yang ada di Garut, di Tasik. Datanglah guru tersebut membawa ilmu dan dititipkan kepada guru-guru kita. Sampailah kepada Ki Haji Asep. Datanglah kepada Kang Azhar. Sampailah ilmu kepada Kang Jalal. Ketika ibu-ibu mengaji di Kang Jalal, ketika kita mengaji kepada siapapun, bagaikan kita mengaji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Harusnya Ustadz Jalaluddin yang kita jadikan panutan, betul? Karena Ustadz Jalal mengambil ilmu langsung dari baginda Rasul melalui musalsalatus sanad dengan sanad yang tersambung. Maka di rumah bikin fotonya dia yang gede, lumayan buat narkutin tikus. Bikin posternya dia, tunjukkan cinta kita kepada guru-guru kita. Pertama ditempel di dinding, ketika udah kuat baru tampil ke hati. Dimanapun kita berjalan, ingatlah petuah-petuah guru kita, bahwa guru kita mengajarkan apa yang halal kita kerjakan, yang haram kita jauhi. Itu adalah ajaran baginda Rasul. Maka baginda Rasul dilahirkan bukan sekedar untuk mengisi alam dunia dan untuk mempertontonkan fisiknya beliau. Rasul dilahirin untuk bawa ajaran dan aturan. Maka teori maulid secara suku kata maulid adalah kelahiran. Yang jadi pertanyaan, yang ngelahirin cowok apa cewek? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Yang nyusuin? Ibu-ibu. Yang ngepelin? Yang nyuci? Yang masak? Yang head? Yang nifas? Ibu-ibu. Yang nganterin anak sekolah? Ibu-ibu. Yang ngambilin duit kagak bilang-bilang? Ibu-ibu. Maka wanita hebat. Di antara hebatnya wanita, banyak hukum yang boleh sama wanita tapi haram untuk laki-laki. Kayak gini loh, laki haram pakai sutra, tapi wanita boleh. Cewek pakai sutra boleh bang, tapi laki pakai sutra haram. Kagak bisa laki pakai sutra, harus pakai pakaian biasa. Kalau cewek boleh, boleh wanita memakai pakaian sutra. Begitu juga emas. Cincin dari emas, gelang dari emas wanita boleh memakai, tapi laki-laki haram. Sekarang banyak kalau nikahan itu nikahan, cincin kawin couple, betul ya? Itu untuk laki-laki kagak boleh dipakai bang. Simpen di toko emas. Dijual. Jangan pakai, apalagi pakai perhiasan yang ada di badan mereka, kalung haram. Enggak boleh laki pakai kalung. Laki mah bukan pakai kalung bang. Laki mah bawa tasbih.
dikalungin. Andai kata niatnya bukan tazyin, kayak tasbih nih dipakein dikalungin, ada ulama yang berpendapat tidak apa-apa. Kayak ngalungin panitia, apa namanya? Ya itu penang panitia. Itu boleh itu, asal bukan tazyin perhiasan. Tapi ketika kalung dan diniatkan untuk berhias itu jadi haram. Pakai kalung dari rantai, cowok diantingin, betul. Banyak sekarang kayak gitu, ditato gambar tikus, rambut dimerahin, betul ya. Cowok mah kagak pantas mang, rambut dimerahin. Orang mah pada cakep, orang Arab, orang bule, badannya tinggi, kulitnya putih, rambutnya merah, cakep kelihatannya. Lah kita orang Pasir Jaya, orang Ruyuk, kulit hitam, rambut merah, kayak jagung tutung. Kagak pantas mang, kagak ada serem-seremnya. Kulit hitam, rambut merah, nggak serem. Ya kalau orang bule sedep, rambutnya merah, badannya tinggi gede, kulitnya putih, nambah cakep. Lah kita mamang orang Indonesia, badannya kecil. Badannya kecil. Hutangnya besar. Maka ada hal-hal yang bisa dipakai untuk wanita dan haram untuk laki-laki. Cewek mah pakai kalung, wajar. Minta sama suami. Yang jadi masalah dianya pelit, betul. Mang dari kecil mang, ketika lahiran itu bagusnya ditindik. Ditindik itu jangan nyampe nungguin gede, kasihan, ntar kerasa sakit. Dulu nih baru lahir 7 hari ditindikin sama dukun lahiran. Itu ditindikin, kuparaji, ditindik mang. Terus pakai daun buah, betul ya, nyampe gede itu. Jambu, bener. Itu ditunjal, apa ya bahasa Indonesianya? Ya itu diganjal itu. Iya itu. Iya ditunjangin itu. Ya, itu dulu seperti itu. Cewek masih silahkan, tapi cowok kagak boleh, haram. Di antara tanda akhir zaman ketika banyak cowok yang menyerupai cewek, itu akhir zaman banyak. Maaf, mengerikan. Masa cowok pakai BH, betul? Teko tek. Anak ayam turun 10 itu. Saya pernah satu waktu lewat nih ke sini, ke Pasir Jaya terus ke kawasan Cilongok. Keluar di Pasir Awi ya, Pasir Awi keluar di kawasan Cingluh, lewat tengah malam jam 1. Yang ketawa juga loh. Jam 1 saya lewat ke kawasan Cingluh. Itu jam 1 pulang pengajian. Pansial banget itu, ada cewek. Itu dia ngejagain mobil. Kata kita mah cewek beneran. Terus kagak dijabanin. Pas dilihatin dari spion ternyata dia ngeludahnya beda. Hai, cuy. Waduh, odong-odong kata kita. Mobil bukan, motor bukan. Laki bukan, cewek. Namanya odong. Tunjukkan kejantanan kita. Bukan seperti itu. Cowok jangan gemulai. Cowok harus gagah. Sekarang banyak yang fitness tapi ternyata gemulai. Betul. Itu PR akhir zaman. Ketika LGBT banyak yang melegalkan di berbagai negara. Alhamdulillah negara kita masih mengharamkan. Tidak boleh seperti itu. Ada tempatnya masing-masing. Cowok ya sebagai cowok, cewek ya sebagai cewek. Mana yang halal kita pakai, mana yang haram kita jauhi. Cincin cewek pakai perhiasan yang banyak. Jarinya dicincinin pakai emas. Leher kita dikalungin pakai emas. Kalau punya duit. Kalau nggak punya pakai rantai. Kaki digelangin, nggak apa-apa. Boleh. Bahkan sholat pun
sholat harus tazyin, harus bersolek ketika kita sholat. Pakailah perhiasan yang hebat, pakailah emas ketika sholat, cincin dipakai, gelang dipakai, anting dipakai, kalung dipakai ketika sholat. Cuman sayang, kadang-kadang cincin kita dipakai mau kondangan doang, betul? Gelang kita dipakainya mau kondangan doang, sholat pakai. Tapi kalau sholatnya sendiri, kalau sholatnya barengan sama orang, jangan dipakai semuanya. Orang sini mah, orang perumahan Bukit Tiara, kalau sholat Idul Fitri semua dipakai. Usolli sunatan Idul Fitri, Allah. Ada hal-hal yang diperbolehkan untuk wanita dan ternyata terlarang untuk laki-laki. Wanita boleh tidak melaksanakan sholat ketika mereka haid. Menang mang, wanita boleh mereka tidak sholat ketika haid. Dilarang untuk sholat, dilarang baca Quran, dilarang mendengarkan Al-Quran, dilarang membaca Al-Quran, dilarang memegang Al-Quran. Mendengarkan boleh. Ketika haid dilarang puasa, ketika haid banyak larangan-larangan yang tidak dilakukan oleh wanita. Cewek mah enak, ketika haid kagak sholat. Makanya kalau ada laki-laki kagak sholat, mungkin dia lagi haid. Dia lagi dapat cewek. Makanya hormati wanita, betapa perjuangan mereka. Bayangin mang, ketika wanita melahirkan, dan itu adalah pekerjaannya wanita. Ketika wanita melahirkan, 240 urat besar Allah putuskan. Mereka bertaruh nyawa untuk anak mereka. Wanita mengorbankan umurnya, wanita mengorbankan hidupnya untuk anak-anak mereka. Ketika melahirkan, 200 urat besar Allah putuskan. Dan mereka bertaruh kehidupan. Maka ketika laki-laki tahu istrinya lagi mules, pengen lahiran, antar sama mamang. Anterin ke bidan, bawa ke rumah sakit. Bacain alam nasroh, tiupin ke tangan, usapin ke perut. Biar lahirannya lancar. Anterin ke rumah sakit. Ntar kata bidan, Mbak, ngeden. Tahu ngeden? Naon ngeden? Ngagejen. Mamang juga ikut ngeden mah. Ntar dia lahiran mamang ngising. Coba bayangin lahiran, tanya sama istri kita. Sekarang coba kita tanya, Bu, lahiran enak apa kagak? Sakit apa enggak? Panas punggung apa enggak? Pegel apa enggak? Mules apa enggak? Kapok apa enggak? Ternyata melahirkan pekerjaan yang sangat memutar tenaga dan mengorbankan kehidupan wanita. Makanya wajib bagi laki-laki untuk menghormati wanita. Allah bakal memuliakan laki-laki ketika mereka memuliakan istrinya, dan Allah bakal menghinakan laki-laki ketika mereka menghinakan istrinya. Tah dengekeun. Ayo lo. Dengerin lo. Muliakan istri kita, Allah muliakan diri kita. Banyak kejadian istrinya kagak diapa-apain, dikasih nafkah kagak, diurusin kagak, diceraiin kagak, nyakitin istri. Mang kalau mau, kalau enggak. Banyak yang mau mang, sedekahin. Ini mah sama orang kagak, sama sendiri enggak. Urusin mereka istri kita. Maka kata Rasul, hubbiba ilayya, Rasul mencintai 3 perkara. Yang pertama, Rasul mencintai siwak. Ini siwak kayu arok. Siwak nih, ini sunnah. Sunnahnya siwak ketika bangun tidur, ketika mulut udah mulai beda baunya, bau-bau neraka. Disiwakin lah. Kalau kata kita mah nih pakai sikat gigi gak apa-apa, pakai close up, betul. Terus kumur-kumur pakai engrin, apa, paslin ya, apa, ya itu pakai itu. Ya kumur-kumur pakai itu, apa kali
Kumur-kumur mang biar seger, sunnah mang pakai siwak. Kenapa? Rasul itu orangnya yang stylish, cakep Rasul mah, kagak ada bau-baunya. Beda kayak kita, kita mah bau dari atas sampai bawah. Rasul mulutnya wangi, Rasul keringatnya wangi, Rasul badannya wangi walaupun tanpa parfum. Rasul hebat, keringatnya Rasul andai kata kita wadahin ke botol seminggu jadi minyak wangi. Percis suami ibu, ntar pulang kerja keringatnya wadahin ke botol, tunggu seminggu jadi racun tikus. Maka sunnah Rasul seneng pakai kayu arok, disiwakin bangun tidur atau habis makan yang bau-bau, jengkol, pete, bawang putih, bawang merah, digosokin 1, 2, 3. Hikmahnya yang pertama pakai kayu arok, siwak pakai kayu arok nih, bukan pakai sikat gigi. Pakai sikat gigi sunnah tapi kagak ada hikmahnya. Kalau pakai kayu arok ada hikmahnya. Yang pertama ini kesenangan baginda Rasul. Yang kedua hikmahnya, ketika kita mati, kita wafat di alam barzah, Allah gampangkan untuk menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Yang ketiga hikmahnya, mempercepat proses keluarnya ruh ketika kita rajin memakai siwak. Karena sekarat sakit mang, sekarat itu sakit banget, lebih sakit daripada diputusin. Sakit tapi tak berdarah. Makanya pakai siwak. Andai kata nih tetangga lagi sekarat, siwakin sama kita, basahin pakai air wudhu, digosokin ke giginya 1, 2, 3, diliatin belum mati, sekali lagi 1, 2, 3. Masih belum mati juga, sekali lagi 1, 2, 3. Kagak mati-mati, tojos-tojos. Mati lu, ayo mati. Siwak. Yang kedua Rasul senang dengan yang wangi-wangi. Rasul itu senang wangi, badannya senang wangi, pakaiannya senang wangi. Maka tugas wanita ketika suami kita pergi Jumatan, tugasnya wanita memastikan suami kita wangi. Beliin parfum, goceng. Ima duit biar dipakai deposit baik, linggacor, Maxwin, beli minyak wangi biar wangi. Jangan salahkan ketika sholat lakinya kagak pakai minyak wangi, kagak pakai deodoran, kelek kena bau. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang sebelah pingsan. Wangiin badan kita dengan minyak wangi, disemprotin badan kita. Apalagi mau tidur biar sedap, spraynya ganti yang wangi, sarung bantalnya ganti yang wangi, kamarnya pakai penyegar ruangan, lakinya betah di kamar. Lah ini mah lakinya kagak betah di rumah, orang istrinya kagak ngapa-ngapain, sarung bantal kagak digantiin, spraynya kagak diganti-ganti, yang masakin nasi pembantu, yang ngepelin pembantu, yang nyuciin baju pembantu. Jangan salahkan kalau suami kita kawin sama kan istrinya kagak ada tugasnya. Maka tugas istri atau bikin suami wangi juga lumayan, dapat pahala loh. Kalau emang masih bau, suaminya suruh minum minyak wangi. Biar wangi badannya kayak Rasul. Yang ketiga Rasul menyukai wanita an-nisa. Kenapa Rasul menyukai wanita? Karena Rasul berharap wanita-wanita yang hebat, wanita yang ahli pengajian, yang suka rajin mengaji ke Kang Jala, yang pengajian setiap ada pengajian berangkat terus, yang seragamnya kagak ganti-ganti, itu hebat. Setiap pengajian seragam, berangkat, panas kepanasan, hujan kehujanan, ngedoa paling kencang, sholawatan rajin, lakinya diurus, suaminya diurus, rumah tangga diurus. Rasul demen wanita yang memegang aturan agama. Yang jadi pertanyaan, masih ada apa enggak? Ayak keneh tahu. Ayah tahu. Loba.
Wanita yang hebat, Rasul menyukai wanita-wanita yang hebat. Rasul resep awe-awe hebat mah. Wanita yang ngurusin keluarga mereka, wanita yang ngurusin agama mereka. Luar biasa. Kenapa? Karena dalam rahim wanita terdapat harapan untuk negara kita, untuk agama kita. Ada janin, dalam perut wanita ada janin. Ya, bakal aya orok dalam perut kita. Dan itu generasi kita. Maka derajatnya wanita bagi keluarga madrasah pertama untuk anak-anak mereka. Al-madrasatul ula al-ummahat. Madrasah pertama adalah ibu-ibu. Harus jadi tempat pendidikan untuk anak-anak kita. Maka yang paling bagus nyusuin anak itu jangan sampai putus. Nyampe kalau laki-laki kurang lebih 2 tahun. Kalau cewek setahun atau setahun setengah disusuin. Karena darah dari orang tua apalagi duitnya yang halal itu nyambung. Itu nyambung ke air susunya ibunya yang akhirnya diminum oleh anak kita. Maka terjadilah kontak batin yang kuat antara ibu dan anak. Ada firasat, anaknya celaka, emaknya ngerasa, aceng ngaguling asana ya. Aceng asana main slot kanyawan. Ketahuan sama ibu kita. Kanyawan ku indung. Karena ada kontak batin, disuruh nurut, diperintah nyamperin, dipanggilin nyamperin, diperintah nurut, disuruh nurut. Karena langsung anaknya nyambung batin. Lah sekarang mah nyusuin anak make susu sapi. Betul. Make susu sapi, susu formula, Sofur. Enggak salah susu formula, Supor. Ya. Enggak masalah pakai susu formula, tapi sebagai susu bantuan. Bagusnya mah langsung susu langsung, ASI, air susu ibu. Makanya bahasanya ASI, air susu ibu. Kalau ke ibu manggilnya ibu, kalau Umi asu. Air susu Umi. Kalau mama asem, air susu mama. Matak jangan Umi. Ibu. Air susu ibu. Disusuin. Sekarang mah anak kagak nurut, disuruh kagak nurut, diperintah kagak nurut. Kenapa? Karena tidak ada kontak batin. Anaknya kagak nurut, anaknya kagak jelas. Sabab kontak batin antara indung jeung anak. Coba ke anak gerokeun kuari, moh pasti nyileuk. Sabab lain anaknya anak saha? Anak sapi. Tidak ada kontak batin antara ibu dan anak. Nyusuin. Betapa agama mengajarkan satu air susu yang diminum oleh anak kita. Satu air susu yang diminum oleh anak kita, Allah berikan 10 kebagusan. Wakila, Allah berikan pahala. Kalau menyusuinya tengah malam, wanita diberikan pahala bagaikan mereka bertahajud 100 rakaat. Alhamdulillahirabbil. Itu kalau sanggup tengah malam nyusuin anak. Itu baru anaknya loh. Itu baru anaknya. Maka Rasul menyukai wanita-wanita yang hebat. Alhamdulillah. Di mana-mana yang ramein pengajian ibu-ibu, betul. Nah, ibu-ibu meramein, Mang. Laki cuma 1 lorong, wanita 2 lorong. Jangan-jangan 1 laki 2 wanita ini. Lakinya cuma 1 lorong, cewek 2 lorong. Banyakin cewek daripada cowok. Dan itu akhir zaman. Hatta akhir zaman bakal terjadi ketika 1 laki-laki dikerubungi 4 wanita. Itu akhir zaman bakalnya seperti itu. Cewek mah yang ramein di mana-mana cewek. Yang ke pasar ramenya cewek. Ke warung cewek. Pengajian cewek. Ke mall cewek. Bang Emok ayo loh. Ada orang sono. Maka jadikan diri kita wanita-wanita yang Rasul senengin. Wanita-wanita yang ngurusin keluarga kita. Maka amal untuk wanita akhlaknya baginda Rasul adalah ngurusin keluarga. Bagaimana Ibunda Siti Khadijah selaku istrinya baginda Rasul berperan ya sebagai istri, ya sebagai teman curhat, ya sebagai dokter, ya sebagai tabib, ya sebagai pembantu, ya sebagai tukang ngepel, ya sebagai orang kakak, sebagai sosok yang siap
memberikan pundaknya ketika baginda Rasul membutuhkan sandaran. Itu Siti Khadijah. Kalau suami pulang ke rumah, jangan dulu ditanya apa-apa. Tawarin minum. Masya Allah. Jangan dulu minum nih. Kita bukain pintu, mukakeun panto keur salaki. Sebelum suami mukakeun panto, kita bukain duluan. Maka itu bagaikan wanita membuka 7 pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami nih bawa motor, kedengeran nih motor, bukain gerbang, lah pintu rumah mah kita yang bukain, Bu. Suka apa kagak? Ngabong bisul. Osok tilok. Bukain pintu rumah kita. Sebelum suami bukain, dibukain oleh kita istrinya, dibukakeun lawang pintu. Begitu suami masuk, tutup kembali, jeger. Saat ketika istri bukain pintu rumah untuk suami mereka, bagaikan mereka membukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Duduk suami, tawarin duduk, siapin air. Tanya pengen air putih? Adanya air putih. Air larutan apa air jahe? Ditanya suami. Dan ketika istri sanggup memberikan air kepada suami, ditetes 1 tetes air minum, diminum oleh suami 1 tetes nih. Diminum oleh suami 1 tetes. Allah berikan 10 kebagusan, dan dosa wanita Allah angkat 10 dosa. Alhamdulillahirabbil. Itu 1 tetes air yang diminum oleh suami, apalagi kalau airnya disiramin ke wajah suami. Taburkeun kabun salah kita gede jasa sia. Itu baru 1 tetes. Lakinya panas kipasin, lakinya keringetan lapin. Mun salakina kalau suami kita keringetan dilapin pakai kanebo. Kula dik nanya kalau laki, Mang, suka apa enggak digituin sama istri? Boro. Ini jawaban terjujur malam hari ini. Kalau laki haus, minumin. Kalau pengen makan, suapin. Kalau gerah, kipasin. Kalau keringetan, dilapin. Kalau pegel, pijitin. Kalau gatel, garukin. Kalau pengen mandi, mandiin. Kalau pengen ngising, kalau pengen sholat, itu wanita. Maka wanita dulu hebat-hebat. Wanita dulu mah bager-bager, Mang. Wanita dulu cakep-cakep. Pada pinter masak, pinter nyuci, pinter ngepel. Masakin apa bisa, masakin apa aja bisa. Cewek dulu mah bisa, pada pinter. Karena diajarin langsung oleh emaknya. Emaknya yang masak ikut masak, mana nyuci ikut nyuci. Itu dulu. Betul. Sekarang perempuan sekarang banyak gayanya, betul. Bisanya bikin status doang. Loba gaya. Orang Pasir Jaya. Awe baheula mah ieu masak bisa, ngepel bisa, nyuci bisa. Punya mas kawin 3 gram, dapetin cewek paket komplit, bisa masak, bisa nyuci, bisa ngepel. Cewek sekarang pengen dimaharin, dimas kawinin 20 gram, bisanya bikin status. OTW muludan. Sambil selfie. Alhamdulillah ya Allah, hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan berkah. Ya Allah ya Rabbah. Dikit-dikit OTW, gedeng-gedeng OTW. OTW ngising. Maka mengerikan ketika wanita-wanita yang baginda Rasul harapkan menjadi bagian dari penerus zaman dengan janin yang diisi oleh anak-anak yang bagus.
Bikang kuari lagi hamil. Anak wanita sekarang ketika hamil bukannya baca selawat, bukannya baca surat Yusuf, bukannya baca surat Maryam, malah banyakin main TikTok. Betul? Ajojing. Maka jangan salahkan ketika bayinya lahir. Begitu lahir bayinya lagi santai kawan. Anjay. Ya Allah ya Rabbi. Dan itu mengerikan. Maka wanita Rasul amanat ummati ummati ummati, bahkan as-salat 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 an-nisa, wanita. Karena rusaknya negara ketika wanita rusak, rusaknya rumah tangga ketika wanita rusak akibat kurang perhatian sama suami. Jangan salahkan kalau mereka mencari selimut yang lain di luar, karena pepatah mengatakan selimut tetangga lebih hangat daripada selimut di rumah sendiri. Well akhirnya suami kelayaban karena kitanya kurang perhatian. Lah orang kita mah dangdan buat orang bukan buat suami, betul? Yang beliin make up suami, yang beliin baju suami, yang beliin sendal suami, malah dipakai buat ngebesan. Sekarang pulang maulidan ke rumah, saya yakin yang sekarang dipakai mulai digantung. Tiung gantung, baju gantung, ganti pakai daster. Sobeknya 18. Ayo lo, wajah mulai dibersihin make upnya, betul ya? Atuh nenek-nenek tidur, nini hees di imah, pan sarakah bikang mah hees, salaki nyengkleh ke pinggir, tidur telentang kayak bakakak, huntu ompong, rambut putih, lampu remang-remang, suami masuk baca ayat kursi. Kirain kuntilanak, ternyata istrinya tidur. Orang ngebesan, ngebesan, perumahan ngebesan, nggak kira-kira, semua dipasangin di wajah, parabola. Ya itu apa namanya? Pakai ini apa? Bulu mata palsu ya? Saya mah pegel liatnya bu. Pegel teh kesenung ngantuknya nama. Berat pan bulu mata palsu, masya Allah. Halisnya dikerik, ganti pakai spidol, kayak Shinchan. Rek ganti. Pakai lipstick nomor 18, warna merah menyala. Masya Allah. Ngebesan pakai motor. Nyampe masjid depan hujan. Datang ke kondangan, lipstick udah luntur ke bawah. Turun kayak Joker. Makanya cakepnya untuk suami, bukan untuk orang lain. Di rumah cakepin, walaupun tipis-tipis, ya cakepin. Sholat pun sama, walaupun tipis-tipis, ya cakepin. Wanita harus cakep, diajarin dari kecil. Dari kecil diajarin wanita harus cakep karena bakal dijual. Makanya boleh wanita pakai emas, boleh wanita pakai sutra. Karena wanita harus ditawarkan dan barang tawaran harus menarik. Sunnahnya seorang wanita itu ditawarkan kepada laki-laki yang baik. Kalau perlu pasang pengumuman, tempelin depan rumah, tersedia perawan umur 18 tahun ke atas. Itu harus ditawarkan. Kalau enggak ditawarin ke Ustadz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Kang Jalal. Ada apa bu? Kang Jalal di rumah saya punya perawan nih. Terus ya saya nyoba tawarin lah di OLX. Di Lazada tawarin. Coba Kang Ustadz kali aja punya temen nih santri di anak hadroh apa di apa, cariin buat mantu anak saya yang perawan. Itu harus ditawarkan. Anak cewek mah sunahnya ditawarkan. Ditawarkan sunahnya, cuman laki jangan belagu. Mang kudu ngenteng mang kabeungeut.
Ngukur dengan wajah kita, Mang. Jangan sampai terjadi itu kurang kufu, nggak bagus. Ketika ceweknya kecakapan, mamangnya kejelekan. Itu namanya mujizat. Itu kagak bagusnya. Sanajan tidak ada ukuran, beauty and the beast itu masalah. Tapi kurang bagus, ya ngukur-ngukur lah. Biar nggak jadi fitnah, Mang. Mun mamang pemajikan gelis jasanya putih fitnah, Mang. Kata orang juga pasir mah dipelet. Maka ada bab mukafaah. Santri ketika nikah bukan dengan santri bakal ada timbul sedikit perbedaan. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak paham apa yang biasa santri lakukan. Atau bayangkan santri mah baik. Santri pan kerjanya tidur. Karena tidurnya pun diganjar oleh Allah. Tidurnya santri beda dengan tidurnya kita. Tidurnya santri mah tidurnya pun zikir. Mungkin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hayang sugih ya Allah. Santri tidurnya pun zikir santri mah. Makanya mereka nggak paham ketika seseorang berpendapat dan berkeyakinan tidak ada duit kalau tidak ada pekerjaan. Tidak akan mungkin kaya seseorang ketika mereka tidak usaha. Padahal Allah mengajarkan min haitsu la yahtasib, bahwa rezeki yang Allah turunkan tidak terpaku dengan pekerjaan dan tidak terpaku dengan perusahaan. Tidak ada jaminan orang yang kerja kaya, betul? Belum tentu yang kerja kaya, belum tentu. Kadang-kadang lebih puyengan yang kerja. Orang punya ATM diambil sama koperasi, Tapera, terus apa lagi? Terus BPJS, terus asuransi. Kadang-kadang ribet, banyak cicilan. Gajinya UMR 4.700.000 sekian, datang ke rumah cuma 1 juta. Puyeng, belum tentu yang kerja kaya. Banyak orang yang kerja nyampe 30 tahun, nyampe sekarang kagak kaya-kaya, betul. Ternyata kekayaan tidak ada urusan dengan pekerjaan. Tidak ada jaminan orang yang tidur mulu belangsak, belum tentu. Santri hees bae can puguh susah bi. Nyana hudang-hudang menang gusuran. Orang yang musola digusur. Maka belum tentu. Betapa nikmat. Lihatin Kang Jalal enak banget. Coba lihatin Ustadz enak banget. Ilmu mahal. Bisa bikin orang jadi mulia dengan ilmu. Bisa bikin orang mulia dengan ilmu. Luar biasa. Kang Jalal kerjaannya cuma ngopi, ngerokok, ngajarin. Mantap apa enggak? Orang mah pagi pada kerja, dia mah enggak. Masya Allah. Luar biasa. Berkah hidupnya, berkah keluarganya, berkah hartanya. Ya dengan ilmu. Kerja silahkan, usaha mangga. Tapi ketika tidak ada keyakinan tentang ketuhanan, itu dicacat. Jangankan dengan sosial, dengan agama pun dicacat. Jangankan dengan agama, dengan negara pun dicacat. Bagaimana agama mengajarkan, bagaimana negara mengajarkan. Dalam Pancasila yang dijadikan dasar negara kita, dasar negara kita ada 5. Yang satu ketuhanan, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang keempat, yang kelima, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana negara menjadikan agama sebagai pondasi? Karena untuk rem, agama jadikan sebagai pondasi kehidupan kita. Dalam rumah tangga ada remnya, dalam usaha ada remnya. Boleh kerja, boleh usaha. Orang yang kerja agama jadikan pondasi, orang yang usaha agama pun dijadikan pondasi. Apapun status sosial yang Allah titipkan kepada kita, jadikan agama sebagai pondasi kita. Betul. Maka anak harus pada pinter, ibunya harus pada ngaji.
Wanita dulu mah beda. Kata saya dulu mah iya pada cakep, masak pada rajin. Makanan pun dulu mah makanan kagak ada yang aneh-aneh. Kacimpring, gegetas, naon deui karah? Naon? Wajib. Terus kumbili, nya jipang. Oh ya Allah ya Rabbi. Itu wanita dulu bikang baheula mah kos kitu bi. Bikang kuari, wanita sekarang besi di dahar. Aspal di dahar. Kos bayawak. Wanita dulu mah makan. Makanya adab pun berbeda. Wanita dengan laki-laki berbeda dalam melangkah, dalam duduk, dalam berdiri, dalam ngomong. Fikih mengajarkan. Lamun aya awewe ditanya ku makna, "Neng, daek teu neng kalau laki itu, neng mau nggak sama laki-laki itu?" Maka tidak ada jawaban pun, lamun awewe cukup dengan seri hungkul, senyumnya wanita menandakan iya, cukup seri doang ge eta nya, asal mesem bae daekeun berarti. Wanita dulu nurut ka mana sanajan dijodohkeun anakna ngabadeg, walaupun dijodohin anaknya banyak. Itu dulu. Sekarang pacaran 20 tahun nikahnya cuma setahun, betul, karena nggak barokah. Dulu mah nurut sama emak, dijodohkeun cukup. Wanita berbeda. Iya, adab awewe ya. Kalau makan nih, makan. Itu kalau makan cewek, itu makan jangan banyak-banyak. Kagak pantas cewek makan banyak. Jangankan cewek, cowok pun sama. Lalaki ge akur mang, lamun dahar ulah loba-loba. Pakai 3 jari. Terus kalau cewek nih, kalau mangap itu gigi jangan sampai kelihatan. Lamun calangap huntu ulah kajeluan. Kalau ngunyah giginya jangan sampai kelihatan juga. Pantes. Oh ima awewe dahar kos beko. Ceknya urugan meureun. Kos urugan. Oh calangap kos bayok. Wah. Cewek harus anggun. Makanya dulu pun kalau duduk cewek pamali kudu emok, benernya. Iya emok ya. Terus dia mah cewek kalau ngomong pun harus pelan. Ditanya sama suami, "Neng, mah, iya." Kalau ketawa jangan kenceng-kenceng. Karena kuntilanak kita. Cewek dulu. Cewek dulu mah anggun. Lihatlah kayak Raden Ayu, Raden Ajeng yang di keraton-keraton itu seperti itu cewek. Jalan pun diatur. Emang cewek harus jual mahal dan tampilkan fisik yang hebat, tampilkan yang terhebat untuk laki-laki. Karena cewek untuk layanin suami. Maka namang lamun boga pamajikan gelis jasa, kalau kita punya istri cakep banget, cakepnya kebangetan, cakepnya kelewatan. Istri punya istri cakep, cakepnya kelewatan. Itu kalau sholat Idul Fitri kagak usah dibawa, mang, makruh. Kecuali ditutup wajahnya pakai terpal, pakai tutup. Itu kalau kelihatan makruh. Kalau di tempat umum, kenapa kebayang, mang? Kalau kita lagi sholat Idul Fitri nih, ada cewek cakep, cakep banget. Itu fikih mengajarkan, makanya cewek cakep yang belum kawin itu makruh kalau ikut sholat Idul Fitri, karena gangguin orang. Allahu Akbar. Boleh ya. Termasuk cewek yang jelek banget. Itu pun sama, eta ge akur bu. Lamun sholat Idul Fitri, sholat taraweh diusahakeun ulah bareng jeung batur di imah bae, ganggu. Allahu Akbar. Aboh momonon lewat. Karena wanita harus dijaga. Sholat deh sholat, cewek sholat pakai kain yang tembus pandang. Nih tembus pandang nih. Ini kalau keluar maka gak boleh. Sholatnya jadi nggak sah karena auratnya kelihatan, warna kulit aurat, lekuk tubuh pun aurat.
Maka harus pakai jalabib, sesuatu yang longgar dan tidak tembus pandang. Makanya lamun dek sholat pakai mukena yang tebel, pakai terpal. Pakai karpet. Biar tebel. Jangan sampai kelihatan warna kulit, jangan sampai kelihatan. Sering saya bahas, bukannya saya kagak demen orang yang senam, silakan. Senam mah nggak apa-apa, sehat jasmani, sehat badan, sehat raga kita, olahraga. Sehat badan kita. Jantung sehat. Yang senam, yang lewat jantungnya copot. Makanya kalau senam hari Minggu di Indomaret biasanya. Itu kenapa kalau senam harus pakai baju ketat, betul? Apakah tidak bisa senam pakai mukena? Kayak pocong, ayo acol-acolokan. Iya bajuna ulah nu carang, pakai yang ketat. Jangan pakai yang ketat. Kenapa? Karena kejahatan. Bukan karena ada niat si pelaku. Tapi kadang-kadang karena ada kesempatan. Maka waspadalah. 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 Maka dalam rumah tangga ketika wanita-wanita hebat yang menerima keadaan suami dengan kondisi apapun, berakhlak bagi akhlaknya Ibunda Siti Khadijah yang menerima baginda Rasul dengan kondisi apapun, yang harta mereka dikorbankan untuk perjuangan agama. Sayyidah Khadijah wanita kaya, konglomerat Mekah. Sayyidah Khadijah hartanya habis untuk pengembangan agama, luar biasa. Sayyidah Khadijah yang menerima Rasul apa adanya. Sayyidah Khadijah yang siap jadi kakak. Rasul berkeluh kesah, Sayyidah Khadijah yang pertama mendengar keluhnya dan kesahnya baginda Rasul. Itu cewek seperti itu. Laki puyeng banyak masalah, rumah bocor laki yang mikirin, gas nggak ada, gas habis laki mah mikirin, duit habis laki mikirin, beras habis laki mikirin, cuman mikirin, ngasih mah kagak, mikirin doang. Laki memikirkan ya imah bocor ku salaki di pikiran, gas beak salaki mikiran. Eta salaki nu matak ce. Lamun penting tengah malam salaki keur ngopi di tengah imah, keur ngarokok keur ngopi, antepkeun biarin jeun teuing nyana keur mikiran. Kumaha carana kawin deui? Salaki keur mikiran. Isukan dahar jeung naon? Gawe di mana? Usaha di mana? Maka jadikan diri kita wanita-wanita yang Rasul senangi, yang Rasul tahbib, yang Rasul menyukai wanita tersebut. Ya, jadikan diri kita wanita-wanita seperti itu. Makan nana nu halal, tidak pernah meminta apapun kepada suami. Bulan Ramadan, jangan pernah memberikan beban kepada suami kita. Mas, ada apa bu? Gak usah mikirin saya mas. Kenapa emang? Udah beliin aja anak mas baju mah, biar anak punya baju bagus kita. Terus kamu udah, saya mau udah Rajab 3. Udah anak aja, nggak usah dibeliin selop, nggak usah dibeliin tas, nggak usah dibeliin baju, nggak usah dibeliin jilbab. Yang penting anak senang, yang penting anak kesalin bajunya, yang penting anak dapat baju bagus, dapat baju baru. Masya Allah. Yang jadi masalah, wanita seperti itu masih ada nggak? Yang bulan puasa kagak minta apa-apa sama suami, ada nggak? Diberi mah kewajiban suami, tapi minta jangan berlebihan. Minta mah boleh, tapi jangan berlebihan. Lihat-lihat situasi suami, mun boga penta, mun teu boga ulah menta. Salahna urang, salaki kerarang sadan, menta behayo. Maka jangan salahkan salaki akhirnya main selot. Karena tekanan yang tinggi, akhirnya suami mengambil jalan yang haram. Akhirnya suami memakai jalan yang Allah enggak ridho. Nauzubillah subhanallahi min dalik. Keinginan besar tapi kemampuan tidak ada. Yang terjadi adalah penyakit-penyakit masyarakat. Maka baginda Rasul dilahirkan 15 abad yang silam dari rahim ibunda Sayyidah Aminah. Proses melahirkan, normalnya manusia dari rahim keluar dengan lubang yang biasa kita keluar. Tapi Rasul dilahirkan melalui proses sesar
yang tidak dilahirkan dari biasanya kita dilahirkan. Dan bukan dari biasa tempat kalau kita disesar. Karena Rasul dilahirkan 4 jari dari pusar kita dan 2 jari dari atas farjinya seorang wanita. Dibedahlah oleh dokter bedah yang langsung Allah kirim dari langit, malaikat Jibril alaihissalam. Dibidaninlah baginda Rasul, dibidanin dengan bidan-bidan makhluk langit. Yang pertama ibunda Siti Hawa, istri Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua baginda Rasul dibidanin oleh ibunda Siti Maryam, istri Kangjeng Nabi Isa alaihissalam, ibu Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga dibidanin oleh Siti Asyah bintu Mazahim, istrinya Fir'aun laknatullah. Rasul dibidanin oleh wanita-wanita langit. Begitu Rasul dilahirkan, seluruh kerajaan-kerajaan kafir yang ada di Jazirah Timur Tengah, yang ada di Bizantium dan yang ada di daerah Konstantinopel, semuanya hancur. Wakila dengan gempa yang keluar. Begitu Rasul melahirkan, gempa terjadi, semua hancur. Dan ketika Rasul melahirkan, cahaya dari rumah Rasul tembus ke langitnya Allah. Dan seluruh malaikat menunggu kelahiran Rasul, bersuka cita dengan kelahiran baginda Rasul. Jangankan manusia, langit, seluruh tumbuhan pun semuanya bersuka cita dengan lahirnya baginda Rasul. Pohon-pohon mengucapkan alhamdulillah. Semua makhluk yang ada di laut, semua hewan yang ada di daratan bersuka cita atas kelahiran baginda Rasul. Bahkan saking senengnya ponakan lahir, Abu Lahab, kakaknya Sayyidah Aminah, seneng adiknya lahiran, punya ponakan baru namanya Muhammad. Seneng punya pembantu, punya abid, punya amat, dibebasin, dimerdekakan. Maka dalil maulid terhebat adalah Abu Lahab, seorang kafir yang senang dengan kelahiran baginda Rasul, akhirnya memerdekakan amatnya. Dan Allah berikan keistimewaan Abu Lahab, sekafir-kafirnya Abu Lahab, walaupun di neraka, setiap hari Senin penghormatan Allah kepada Abu Lahab, karena Abu Lahab menghormati lahirnya baginda Rasul. Setiap hari Senin Abu Lahab mah siksanya diberhentikan, asal Senin kagak ada siksa. Setiap hari Senin Abu Lahab siksanya kagak ada. Namun sebabnya Abu Lahab hormat ka Kangjeng Rasul. Komo orang dia, apalagi warga perumahan Bukit Tiara, maulidannya bener-bener lampu dipasang, buricak burinong, tenda dipasang, masya Allah. Pohon dipotongin, ditebangin, punya orang. Bunga dipasang, dapat minjem. Panggung dipasang, tenda dipasang, terpal diamparin, tukang sound disewa, dibayar, kori diundang, panitia pada datang, makanan disiapin. Akibat senang dengan kelahiran baginda Rasul, dan dibacakanlah sejarah singkat baginda Rasul dengan pembacaan Syarful Anam, dengan pembacaan berjanji, dengan pembacaan Simtud Duror dan lain sebagainya. Kita senang dengan kelahiran Rasul, yang kita korbankan itu enggak seberapa dibanding jasanya Rasul terhadap kita. Dan kita senang, kita punyanya segini. Ya Rasulullah, kulamah bogana saki ya Rasul. Maka saya yakin warga sini pasti masuk surga, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Saya yakin sebelum warga perumahan yang lain, warga sini pasti masuk surga duluan, amin. Ya Allah, semuanya masuk surga, amin. Ya Allah ya Rabbal, masih sepi surganya, kita masuk duluan. Ya Allah, pakai odong-odong. Begitu masuk surga masih sepi, kata kita ntar resep lah, mending balik lagi karena neraka. Dengan cinta kita kepada baginda Rasul, bukan sekedar kita ucapkan,
Tapi cinta lebih dari sekedar ucapan, butuh aksi nyata, butuh pengorbanan, dan butuh bukan lebih dari sekedar ucapan kita. Tunjukkan kalau kita cinta kepada baginda Rasul. Apa yang beliau halalkan, lakukan. Apa yang beliau haramkan, jauhi. Itu cinta kepada baginda Rasul. Hikmah dari maulid, kecintaan kita kepada baginda Rasul tunjukkan dengan seluruh amal kita. Yang diharamkan, jauhi. Mabok, berhenti. Yang tadinya biasa judi online, udah stop. Yang tadinya pakong online, ya Allah saya tobat, saya cinta kepada baginda Rasul, mulai detik ini saya kagak main pakong online, saya jadi bandar aja ya Allah. Tunjukkan cinta kita kepada baginda Rasul bukan sekedar dengan kata-kata. Karena ketika laki-laki banyak berkata-kata, itu dinamakan buaya darat, betul. Maka ketika mama ngomong saya cinta baginda Rasul, tapi laku kita tidak menunjukkan sifat seperti itu namanya buaya darat. Pan beda suaranya buaya darat mah. Kalau sapi suaranya mo, kalau ayam oh. Kalau buaya darat I love you, itu suara buaya. Maka kita jangan sekedar berkata-kata, berretorika tentang kecintaan kepada baginda Rasul, wujudkan. Walaupun kita kagak pakai sorban, kagak pakai jubah, walaupun kita kagak pakai apa-apa, cuman baju biasa, pakai baju gajah tunggal, pakai topi dibalikin, waktunya sholat Allahu Akbar, berangkat ke masjid, ya Allah, ngambil kotak amal, berangkat ke masjid, ngambil air wudhu, mulai wudhu kita, wudhu, masya Allah, paling depan. Sholat zuhur, usolli fardu subhi, karena subuhnya tadi kelewatan. Sholli fardu duhri, ya. Allahu Akbar. Sholat di pabrik, sholat dimanapun sholat, itu wujud cinta kepada baginda Rasul. Maka dengan kehidupan sehari-hari, dan ini adalah seremonial yang dilaksanakan setiap tahun, hebat. Tapi kita wujudkan dengan sehari-hari kita, dengan ibadah kepada Allah. Itu wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga ucapan kita, apalagi sama orang tua. Sama ibu mah harus baik, sama ibu harus baik. Allah mensejajarkan dirinya, anishkurli wali walidaik, syukuran kepada saya kata Allah dan kepada orang tua ente. Orang tua nih mah, bapak, emak, ibu, ayah harus kita hormatin. Ibu lewat, hormatin, hormat gerak. Bukan seperti itu, kita hormatin ibu kita. Tanyain ibu pengen apa. Ibunya jauh Kang, ada di Semarang. Ibunya jauh, ada di Indramayu, ada di Wonosobo, ada di Jawa Timur, ada di Kediri, ada di Pare, ada di Jawa Timur. Ibunya ada di Jawa Tengah. Transferin, mak, ini mak ada sedikit gaji mak, masya Allah. Kalau lebaran, samperin. Kalau bisanya setahun sekali, samperin setahun sekali. Mak, maaf ya mak ya, saya cuma bisa setahun sekali. Ini dapat milik mak, ya Allah. Didoain emak, didoain ibu, berkah mak. Dapat jackpot. Tembus mak nomornya mak nih. Bawain sama emak kita, sama ibu kita. Iya, bawakan ke Indung. Sekali-kali ibu kita ajakin senang-senang. Ajakin senang-senang. Mudik kita ke rumah, ke Jawa. Ajakin ibu jalan-jalan. Naik ke kincir angin, kamu diputer. Dari atas jatuhin ke bawah. Ajakin ibu senang-senang. Kalau ibunya jauh. Kalau ibunya ada, datengin tiap hari Jumat. Samperin dia. Pinta barokahnya dari ibu kita. Kenapa? Karena doa ibu adalah doa malaikat. Karena doa ibu adalah doa Nabi kepada umatnya. Karena doa ibu bagikan doa 1000 wali. Ibu adalah malaikat tak bersayap yang Allah turunkan kepada kita. Betul. Mereka memberi tak harap kembali. Apa yang beliau korbankan dulu bukan untuk dibalas oleh anak kita. Tapi kadang-kadang banyak anak yang air susu mereka dibalas dengan air tuba. Betapa menyakitkan mereka. Dan ketika seorang ibu sudah tersakiti, maka ucapnya adalah ucap yang penuh dengan kenyataan. Saciduh metu saucap nyata. Sekali ngomong langsung jadi. Mamang nyakitin orang tua kita, nyeri ka indung, dikutuk ku emak jadi asbak. Ayo. Cocolan rokok unggal poe.
Maka berbaik-baiklah kepada orang tua kita. Mumpung ibu masih ada, mumpung emak masih ada, deketin mereka, tanyain surat tanah di mana. Mumpung ibu masih ada, baik-baik sama ibu kita. Ya Allah, minta air sama emak. Mak, saya mau kerja, mak. Kerja di mana? Mas, saya kerja di Gajah Tunggal. Ngapain? Bikin ban. Di bagian apanya? Di bagian ngejajalin ban. Ya udah, emak doain nih. Doain sama ibu, doain. Pakai doa yang biasa kita baca. Allahumma barik lana fima razaqtana. Insya Allah anaknya makan mulu. Dengan doa yang biasa kita baca, doakan. Jigceng kumaha didoakeun sing berkah salamat. Jigceng kumaha didoakeun aceng sing makmur milik rezekina. Masya Allah. Dan mereka tidak pernah berharap kita kasih, tidak pernah. Sedikit pun emak tidak pernah berharap dikasih oleh orang tua, oleh anak-anak kita. Mata lamun aya anak, kalau kita punya anak terus anakna sok nitipkeun anak ka emak kolotna. Sok ayanya. Incu dititipkeun ka ninina. Emak kolotna geus kolot, incuna budak keneh lulumpatan ka jalan, emakna nuturkeun ka tabrak mana. Datangkeun ka bongkok mana. Masya Allah, lamun aya nu kos kitu tengetkeun moal barokah. Moal barokah, moal sugih mah. Nu sok nitipkeun incu di emak moal sugih, moal. Ulah sok nitipkeun incu di emak kolot tengetkeun moal sugih. Urang nitipkeun incu di emak kolot ieu mere duit henteu. Bener. Ngan nitipkeun doang. Dengan alasan orang degawe, mak neng degawe heula nya mah nya, ieu nitip si aceng mah dititipkeun ka emak kolot. Masya Allah. Atuh ngaranna geus kolot. Budak keur mejeuna lelenggerna mah lulumpatan naik ka kursi, TV ruksak. Ngaguling TV. Lempang ka jalan, lumpat ka ditu. Manuk tatangga dihiber-hiberkeun. Oh ya Allah, ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Kadang-kadang seperti itu. Nu paling bagus mah ye urang nyewa pembantu bae, dibayaran orang untuk ngurusin anak urang nu ngora keneh. Komo di perumahan mah ngeri keluar saeutik ge ku ari loba sapedah setan. Sapedah motor setan motor neueus soraan. Motor listrik. Nu kuda kelempang ujug-ujug ditukangeun. Titit. Matak jaga kita akhlak kepada orang tua kita, anishkurli wali walidaik. Itu akhlaknya baginda Rasul. Bagaimana memuliakan orang tua kita, muliakan emak, muliakan indung, muliakan mereka, bakal mulia hirup urang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kamu lamun indung gering mang, bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit. Ku urang tungguan didinya. Ketika mereka masih ada, usaplah wajah mereka, usaplah keringat wajah di mereka. Dan ketika kita mengusap keringat orang tua kita, satu tetes keringat nu nempel di tangan urang, akibat urang ngelapan beungeut emak urang, maka itu panghalang dari api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka betapa luar biasa sebajingan-bajingannya orang tua tetap mereka mulia. Bayangkan mereka ngurus urang dari kecil, mandi di pandian, makan disuapin. Indung mah ya indung ya. Anak opat pengen makan, ditanya sama anak, mereka sanggup berbohong atas nama anak-anak mereka. Mak, aceng lapar mah. Jik sia heula bae mak dahar. Ari emang geus dahar, kula mah geus seubeuh. Saya mah udah kenyang, sok ente bae ceng. Endog dipotong opat. 1, 2, 3 opat. Hiji keur anak, hiji keur anak, hiji keur anak. Indung mah lapar, ibu mah mang datangkeun ka lapar. Nu penting anakna seubeuh, yang penting anak kenyang. Itu seorang ibu. Dipentak ku anak mah, aceng hayang ngeuli motor. Ceng tangguannya sakedeung. Kita suruh nunggu, ternyata ibu lain sakadar nungguan, lempang ka tetangga, mawa surat tanah. Digadekeun surat tanah. BPKB dibawa. Masya Allah. Rarangsadan demi anak, tapi ketika orang tua telah tiada, telah wafat,
Anak kadang-kadang tidak sanggup berkorban atas nama orang tua mereka, ngahaulkeun ge hare sejasa. Masya Allah, indung nages maut, mana geus maut, bapak nages maut, anakna 5 teu sanggup ngurusan hiji indung nunggeus maut, tapi hiji indung hirup keneh sanggup ngurusan anak 5 nu hirup keneh, betul. Maka betapa hebat seorang orang tua, anakna gering, indung mah mang ti magrib datangkeun ka subuh ngagendong anak digendong sampai subuh, pundak mereka Allah berikan kuat sampai nangis anak kita nyampe subuh kuat indung, masya Allah luar biasa. Coba jajal anak bikin ke bapak anak mang, urang gering boga anak dibikin ke bapak anak saminggu, ulah saminggu sajem bikin ke bapak anak. Kak sakali ewang kak, iya anak pang ngagendongkeun nok dekat cai heulan, dicekal ku bapak anak sajam kemudian aya di sumur. Bapak anak masya Allah. Tina akibaton indung mah siap untuk ngurusan anak. Eta baheula bikang kuari mah lolobana bari ngagendong anak ge lain maca sholawat, lobana main HP. Isuk-isuk HP, berang HP, sore HP, tengah peuting mau tidur hudang hees bari ngising nage nya ini mah lobakeun baca sholawat, lobakeun baca Al-Quran, ngarang anak-anak orang saroleh, amin ya Allah ya Rabbal. Maka dengan hikmah maulid bukan sekedar kita mencintai baginda Rasul, tapi mewujudkan cinta kepada baginda Rasul dengan cara beramal. Yuk berakhlaklah dan beramalah bagaikan amal baginda Rasul. Tidak perlu pakai jubah, tidak perlu pakai sorban, yang penting berkelakuan baik dengan tetangga baik, dengan saudara akur, dengan siapapun kita tidak ada masalah. Ibadah kagak ditinggalin, usaha sesuai dengan aturan agama. Insya Allah walaupun masnya bukan orang Sunda, bukan orang Jawa, bukan orang Banten, walaupun masnya orang seberang, walaupun bukan anak kiai, walaupun bukan turunan ustad, walaupun bukan anak siapa-siapa, yakinlah mas, kecintaan yang kita wujudkan kepada baginda Rasul bakal membawa kepada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir kita bareng-bareng baca selawat. Yang ada air siapin air. Tara airnya di bakur maya. Yang punya warung siramin di warung, yang punya kios siramin di kios, yang punya sawah siramin di sawah, yang tanahnya pengen cepat laku siramin di tanah, yang suaminya tidur mulu yang anaknya main HP siramin di HP. Insya Allah HP-nya mat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Safwatullah, assalamualaikum ya khuddama hadhil qaryah, assalamualaikum ya khuddama hadhil wilayah, assalamualaikum ya khuddama hadhil jazirah, assalamualaikum ya ayyatuhal arwahal muqaddasah, assalamualaikum ya rijalal ghaibah, assalamualaikum ya ruqabah, assalamualaikum ya nujabah, assalamualaikum ya abdallah, assalamualaikum ya asaibah, assalamualaikum ya mukhtar, assalamualaikum ya imamani, assalamualaikum ya kullal awliya, aghithuna bi ghawsatin wa dhunna bi nadrah wa amiduna fi qadhi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah bi hurmati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila, silahkan orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita yang telah wafat, siapapun mereka, sebutin sama kita dalam hati kita, amin. Semua khususan ila.
summa khususan ila sekarang yang masih pada hidup, anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita yang masih hidup, sebutin sama kita dalam hati kita, summa khususan ila. Syai'un lillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bareng-bareng baca Alam Nashrah 3 kali. Kita sedekahkan untuk anak-anak kita, mudah-mudahan mereka jadikan anak yang soleh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa' laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kita bareng-bareng baca istighfar. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah hal 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 azim, astaghfirullah la hal azim, astaghfirullah 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 hal azim, hal azim, astaghfirullah hal azim, astaghfirullah hal azim, astaghfirullah hal azim. Mudah-mudahan dosa kita ada yang diampuni. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kita bareng-bareng baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah
hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal hasbunallah wa ni'mal wakil 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 wakil hasbunallah wa ni'mal 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 wakil wa ni'mal wakil hasbunallah 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 wa ni'mal wakil. Terakhir baca salawat sallallahu Muhammad. Mudah-mudahan kampung kita, perumahan Bukit Tiara, mudah-mudahan Allah berkahkan, amin. Mudah-mudahan seluruh warganya pada berkah, amin. Seluruh warganya pada mau ibadah, amin. Dan kita semua diselamatin oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu 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 Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu
Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna shalawatika barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qidul khair wa rasulur rahmah. Allahumma basul maqam Mahmud alladhi yaghbitu fil awwalin wal akhirun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi sallallahu ala Muhammad wa bi karamati sallallahu ala Muhammad wa bi maziyati sallallahu ala Muhammad la tu'adzibna ya Allah. La tu'adzibna ya Allah, la tu'adzibna ya Allah fid dunya wal akhirah. Allahumma bi mu'jizati jami'il anbiya, khususan bi mu'jizati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bi karamati jami'il auliya, khususan bi karamati Syekh Abdul Qadir Jailani, barakati jami'i masyaikhina, barakati jami'i abaina wa ummahatina, khususan hasil maqasidana bil khair, hasil maqasidana balik muradana bil khair, hasil maqasidana balik muradana wa muradal hadirin bil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.